representative of University of Glasgow, lalu ada juga founder and president of language community, dan ada Research and Development of Community of East Asian Study. Lalu prestasi beliau yaitu ASEAN Youth Volunteering Program The Philippines, lalu ada first winner of Bogor Leaders Talk, dan ada juga runner-up one Most Outstanding Student in UMM. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Ini mungkin yang aku bacakan hanya sebagian kecil dari prestasi dan pengalaman organisasi yang beliau pernah raih nih teman-teman. Mungkin kalau aku bacain semua, jadinya waktunya nggak cukup nih teman-teman. Nah, oke. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita sapa Kak Solahuddin nih. Sepertinya Kak Solahuddin sudah berada di tengah-tengah kita nih teman-teman. Halo Kak Solahuddin. Halo. Kedengeran nggak suaraku? Kedengeran kok, Kak. Oke. Gimana kabarnya nih, Kak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana teman-teman semua kabarnya? Gimana teman-teman? Boleh ketik di kolom komentar nih, sehat Kak? Gitu. Oke, Kak Solahuddin sekarang lagi ada di mana nih, Kak? Lagi di Indonesia atau masih ikut program ISMA nih, Kak? Sekarang masih di program IISMA, kebetulan masih baru masuk bulan kedua, karena di sini 1 semester. Kemudian sekarang lagi trip ke Edinburgh, karena di kota sebelah sih. Jadi saya tinggal di University of Glasgow, tepatnya di Glasgow. Kemudian sekarang lagi trip sama teman ke Edinburgh. Mungkin teman-teman ada yang tahu Edinburgh? Yang lokasi syutingnya Ayat Ayat Cinta itu loh, Ayat Ayat Cinta kedua, if I'm not mistaken. Ya, Scotland. Scotland. Oke, Kak. Kita langsung saja nih, Kak, masuk ke sesi sharing session nih, Kak. Mungkin untuk pertama boleh dijelaskan secara singkat dulu apa sih, Kak, ISMA itu? Oke, ini mungkin penting banget buat teman-teman semua ya, pertanyaan yang sangat menarik untuk membuka bincang Upedia pada sore waktu Indonesia dan pagi waktu sini Scotland. Jadi teman-teman, sebetulnya kalau misalkan teman-teman masih berada di Indonesia, kemudian teman-teman kuliah di Indonesia di bawah naungan Kemdikbud dan Dikti, kalian bisa banget untuk ikutan program ISMA. Jadi ISMA itu singkatan dari Indonesian International Student Mobility Awards. Kalian bisa langsung kepoin Instagramnya di ISMA_RI. ISMA_RI kan ya? Lu, ISMA.ri. Nah, di sana tuh banyak informasi juga dan kita tuh sering banget take over Instagram mereka juga. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa lihat di Kampus Merdeka, di websitenya Kampus Merdeka. Dan ISMA ini adalah satu bagian dari cabang program-program dari Kampus Merdeka itu sendiri. Kalau misalkan teman-teman di sini bilang tadi ya, primadonanya program Kampus Merdeka, I would say that it is not necessarily kayak primadona, cuman mungkin karena kelihatannya kita berangkat ke luar negeri, kemudian mungkin ya dari budgetnya juga kita lebih banyak daripada program-program Kampus Merdeka yang lain, makanya mungkin bisa disebut sebagai primadona. Apa sih keuntungan ikut ISMA gitu mungkin ya? Jadi ISMA itu skamanya teman-teman bisa kuliah di salah satu kampus dari 300 terbaik di dunia. Jadi ada 300 partner university di seluruh dunia, termasuk Asia, Eropa, Amerika, bahkan nanti ada Australia di tahun depan. Karena sekarang Australia belum buka border, jadi kemarin tuh emang kita nggak ada list kampus yang ada Australia. Itu 300 kampusnya itu macam-macam teman-teman. Kalau di UK sendiri itu ada banyak kampus yang masuk ke Russell Group. Teman-teman kalau misalkan tahu Russell Group University, itu salah satunya ada University of Glasgow, di mana aku sekarang kuliah. Jadi emang prestisinya tinggi banget teman-teman ketika kalian dapat program ISMA, kemudian kalian bisa belajar 1 semester di luar negeri, bakal ketemu banyak orang, terus juga beasiswa ini tuh fully funded teman-teman, dibiayain penuh sama LPDP dan di bawah ke naungan Kemdikbud dan Dikti. So mudah-mudahan teman-teman yang di sini kalian bisa join untuk program ISMA di tahun depan. Oke, tadi udah dijelaskan secara singkat nih teman-teman tentang apa sih ISMA itu, dan
ternyata sangat luar biasa banget ya. Kita baru dengar awalnya aja nih udah dijelasin tuh kayak wah menarik banget nih, harus ikutan nih teman-teman. Nah langsung nih kita masuk ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu mungkin ya. Mungkin bisa diceritakan nih Kak, tahapan pendaftaran seleksi ISMA tuh apa aja sih Kak? Oke, tahapannya sebenarnya nggak terlalu rumit ya, karena cuma ada 2 tahap seleksi. Pertama tahap berkas, kedua itu interview. Tapi mungkin yang perlu dipahami di sini adalah ada beberapa persyaratan yang memang teman-teman harus pahami. Kalau aku berbicara tentang beasiswa, itu berarti berbicara tentang strategi juga. Ada beberapa peluang yang harus teman-teman lihat juga. Karena ada banyak teman-teman aku yang daftar juga, tapi mereka ternyata nggak lolos karena memang kuota dari kampusnya itu sedikit dan lain-lain. Dan perlu dipahami bahwa setiap kampus itu punya kriterianya masing-masing. Maksudnya kayak misalkan di University of Glasgow itu IELTS-nya minimal tuh kayak 7 ya. 7 or 6,5 ya, aku lupa. Terus ada lagi TOEFL-nya misalkan 550. Jadi ada persyaratan yang memang dari ISMA-nya, ada persyaratan yang dari kampusnya. Nanti itu kan ada list kampus tuh. Nah, list kampusnya itu teman-teman harus kayak baca kira-kira kualifikasi setiap kampusnya itu berapanya gitu loh. Kayak persyaratan IELTS-nya, kurikulum vitae-nya, IPK-nya, dan lain-lain. Soalnya ada kampus di mana itu peminatnya banyak banget, dan yang diterima cuma ada 5 orang. Kemudian yang IPK-nya itu akhirnya yang dipilih IPK-nya yang kayak paling kecil 3,9 gitu loh teman-teman. Jadi kayak harus pinter-pinter milih kampusnya juga gitu, terus harus lihat juga kira-kira saingannya bakal banyak gak di kampus tersebut dan lain-lain kalau memang pengen lolos ya. Kalau misalkan kayak untuk pengen lolos aja. Dan itu tahapan berkas ya. Jadi yang perlu disiapin bahasa Inggris, ada IELTS, TOEFL IBT, sama Duolingo. Kemarin kita banyaknya pakai yang Duolingo, soalnya kita baru tahu program ISMA itu kayak sekitar 2 mingguan sebelum deadline. Jadi akhirnya kayak kita buru-buru gitu loh. Dan kalau pakai IELTS kan kayak lama ya kan, kita harus tesnya lama, kemudian mungkin latihannya juga. Kalau Duolingo itu kayak online, dan hasilnya bisa dilihat sehari setelah tesnya. Jadi kebanyakan kita pakai Duolingo. Kemudian selain tes bahasa Inggris, ada berkas IPK, surat rekomendasi dari kampus, terus pertanyaan-pertanyaan esai. Nah, pertanyaan-pertanyaan esai ini lebih kepada kayak personality statement, kemudian juga alasan kita ikut program, kontribusi apa yang diberikan, apa aja yang pernah kita alami, dan bagaimana kita menghadapi kesulitan dan lain seperti itu sih. Dan ya udah, habis lolos berkas, kita bakal interview. Di interviewnya itu kita sama 2 orang, tapi yang interview cuma 1, tapi ada 2 orang gitu loh yang ngawasin. Kemudian dari sana kita bakal ditanya-tanya seputar esai, tapi lebih dalam lagi kayak gitu. Seputar apa jawaban kita di berkas, tapi itu lebih dalam lagi kayak gitu. Udah itu, ya udah lolos, berangkat kayak gitu. Cuma prosesnya nggak seinstan itu sih teman-teman. Tapi kalau untuk tahapan seperti itu. Jadi siapin aja dari sekarang. Yang paling penting itu adalah IPK sama sertifikat bahasa Inggris. Oke, teman-teman. Nah, tadi udah disampaikan juga nih yang perlu dipersiapkan itu sertifikat bahasa Inggris sama IPK. Jadi mungkin bisa dicatat nih teman-teman poin-poin pentingnya yang perlu dipersiapkan apa saja. Supaya pendaftaran teman-teman udah siap semua nih teman-teman. Jadi kalian kepada kepilih nih ya. Kalau mau kepilih nih harus mempersiapkan dari sekarang ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Bicara soal biaya, kira-kira apa aja sih yang tercover oleh ISMA, dan juga kakak udah ngeluarin biaya sebesar berapa ya selama mengikuti program ini? Oke, kalau misalnya untuk ngomongin biaya, karena ini kan skemanya fully funded scholarship ya, jadi kayak benar-benar dibiayain penuh sama LPDP. Tapi ada beberapa biaya yang memang kita harus siapin dulu gitu, karena ada beberapa pembiayaan yang itu tuh sistemnya reimbursement teman-teman. Contoh kayak misalkan visa itu tuh kita harus nyiapin dulu gitu loh. Duitnya pakai duit kita dulu. Kemarin karena UK itu pakai student visa, which is very expensive, jadi kita sebesar 7 jutaan 7 juta, kemudian untuk tes TBC kita spend kayak hampir 1 juta kayak gitu. Untuk proses visa dan lain itu mungkin kalau teman-teman dari luar Jawa ya, itu kemungkinan 10 juta lebih, tapi itu bakal diganti gitu. Jadi don't worry gitu, karena visa itu include dari pembiayaan itu. Cuman itu emang kayak kita harus ada duit dari awal dulu gitu loh, kayak buat ngurus visa dan lainnya. Kemudian kalau misalkan untuk
yang di cover lagi adalah living allowance, kayak biaya jajan kita di sini, biaya hidup kita di selama di luar negerinya itu. Setelah itu tuition fee itu SPP yang harus dibayarkan oleh LPDP ke kampus partner, kayak misalkan di sini University of Glasgow. Dan for your information, teman-teman, University of Glasgow itu mahal banget sekolahnya, dan alhamdulillah aku dapet beasiswanya. Karena kalau dipikir-pikir satu semester itu 7.948 something. Teman-teman bisa kali 20.000 itu berapa ratus juta untuk cuma satu semester. Itu satu orang. Kemudian biaya akomodasi juga kita dibayarin, dan karantin kita dibayarin sama kampus. Tapi ada juga yang dibayarin sama PDP, tapi University of Glasgow itu dibayarin sama kampus. Terus apalagi ya, flight ticket pulang pergi, tes PCR, pokoknya hal-hal yang memang kita perlukan untuk berangkat itu dibayarin gitu. Jadi jangan khawatir kalian nggak punya duit, karena ketika kalian dapat pasti biaya apapun itu pasti diganti gitu. Cuman kalau misalnya kalian boros selama di sana, terus duit living allowance-nya habis, ya kalian harus nanggung sendiri gitu loh. Jadi sistem itu kayak lump sum. Apa yang dikasih itu harus di-manage sebagus mungkin biar cukup, kayak gitu. Oke, berarti intinya nggak perlu takut ya Kak ya kalau soal biaya ya, karena itu tercover dari sananya. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu lagi nih buat ikutan ISMA, programnya ISMA, karena benar-benar tercover ya Kak ya. Jadi kita nggak perlu takut ya masalah biaya gitu. Oke, aku mau menghimbau nih buat teman-teman bagi yang mempunyai pertanyaan seputar ISMA, boleh banget langsung ketik di kolom komentar ya dengan format nama _ pertanyaan. Nah nanti pada sesi Q&A, jadi aku udah tinggal bacain aja nih teman-teman, karena udah ada pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya nih. Apa ada perjanjian saat menjadi penerima beasiswa ISMA, misalnya nilai yang nggak boleh turun atau hal-hal lain, Kak? Sebelum berangkat itu kita ada namanya yudisium. Yudisium itu kayak kita ditanya-tanya apakah kita berkasnya benar, kayak berkas yang kita berikan itu tuh sesuai dengan pedoman. Terus kita juga kan sebelum berangkat kita ada tanda tangan kontrak ya, tanda tangan kontrak antara kita sama kampus, kita sama ISMA, sama orang tua kita ngizinin atau enggak. Jadi kayak benar-benar ada apa ya, ada hitam di atas putih gitu loh, ada kontraknya. Nah, kontraknya itu di mana ISMA bakal ngejamin kita dan kita harus ngejalanin hak dan kewajiban kayak itu. Haknya kita mendapatkan pembiayaan penuh itu dan hal-hal yang udah disebutkan sama ISMA, kewajiban kita dalam melaksanakan amanah-amanah yang diberikan sama ISMA. Contoh kayak misalkan nanti teman-teman bakal bikin progress report, kemudian teman-teman juga harus maksimalin belajar di sini, kemudian teman-teman juga harus ngisi di Spada Dikti, teman-teman juga nanti bakal dikasih challenge dan lain-lain. Jadi benar-benar ya itu ya benar-benar ada hitam di atas putih gitu. Cuman kalau misalkan persyaratan apakah nilainya boleh turun atau enggak, kayak as long as kita udah do our best and excellent in our academic and non-academic activities during our mobility program, nilai itu kayaknya bukan hal atau sesuatu hal yang perlu ditakutkan gitu. Karena kayak misalkan kamu diterima di ISMA, terus kamu udah berbuat banyak gitu, tapi ternyata nilainya masih tetap nggak bagus ya. Gimana lagi, maksudnya kan kayak proses penilaian di sini sama di Indonesia juga beda, mata kuliahnya juga pengantarnya pakai bahasa Inggris, otomatis kan harusnya pihak ISMA sama kampus juga harus, dalam negerinya ya, harus lebih aware gitu, bahwa kita juga struggling di sini, kayak gitu sih. Jadi persyaratannya itu lebih kepada teknis kita untuk memenuhi kewajiban-kewajiban aja, tapi nggak ada persyaratan harus nilainya sekian nanti lulusnya segala macam kayak gitu. Terlalu berat nggak sih kalau ada persyaratan kayak gitu, dan mudah-mudahan tahun depan nggak ada ya istilah kayak gitu. Oke, amin, amin. Oke, lanjut nih, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Ada batas mahasiswa nggak sih, Kak, di tiap perguruan tinggi yang ikut program ISMA ini? Perguruan tingginya, perguruan tinggi luar negerinya maksudnya? Dari kakak kan dari UMM nih, itu ada batasannya nggak sih atau bebas aja? Oke. Jadi gini, proses seleksinya itu kayak nasional, kayak seberapapun kampus ngirim dari UMM, UGM dan lain-lain, ya udah terserah gitu.
kayak bener-bener nggak ada dibatasin gitu loh. Kayak misalkan yang daftar 100.000 orang misalkan, ya nggak apa-apa. Tapi kan nanti proses seleksinya mereka pihak ISMA sama pihak host university yang milih kayak gitu. Nah, yang perlu dipahami adalah kuota per host university, per universitas di luar negerinya. Jadi misalkan untuk saya, Universitas Glasgow itu kuotanya itu dibuka untuk 30 orang. Tapi kuotanya itu nggak dikasih tahu dulu di awal. Jadi kayak bener-bener teman-teman harus bener-bener melihat peluang besar tuh di mana kira-kira dan kalian yakinnya yang mana, udah gas gitu aja kayak gitu. Kayak kemarin juga aku gitu. Terus untuk masalah batasan mahasiswanya adalah ada dari ISMA-nya. Batasan mahasiswa dari ISMA itu minimal itu semester 4, maksimal semester 7. Jadi misalkan teman-teman di semester 8 atau misalnya semester 3 itu nggak bisa ikut gitu. Dan ada teman-teman aku yang mana itu tuh mereka udah bukan dari Glasgow tapi dari kampus lain, dari kampus luar negeri lain. Dia udah diterima, udah bikin visa, ternyata pas yudisium sebelum keberangkatan ternyata dia semester 8. Akhirnya nggak jadi berangkat gitu. Karena nggak boleh gitu teman-teman. Jadi kasusnya itu teman-teman harus benar-benar purely dari jangka semester 4 sampai semester 7. Berarti 4, 5, 6, 7 itu kalian bisa ikut. Kalau udah semester 8 atau semester 3 baru masuk semester 4, menurut aku harus ada seleksi dari kampus internalnya dulu gitu untuk kayak ngasih recommendation letter dan lain-lain. Soalnya sayang banget kan kalau kalian udah terpilih, lolos pemberkasan, udah bikin visa tapi nggak jadi berangkat karena semester kalian yang nggak memenuhi kayak gitu. So buat teman-teman semua itu harus benar-benar strict banget peraturan yang semester ini benar-benar strict. Kalian bisa tanya ke teman-teman ISMA yang lain, soalnya banyak banget yang nggak jadi berangkat karena ya tadi gitu. Oke, sayang banget ya sebenarnya kalau misalnya udah keterima, tapi tau-taunya semester 8 dianya ya. Padahal luar biasa banget di program ISMA-nya. Oke, mungkin ini terakhir pertanyaan dari aku. Nanti kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya Kak, karena berhubung kolom komentar udah ramai banget nih Kak, banyak banget yang nanya. Oke, pertanyaan terakhir dari aku, sebenarnya tantangan suka duka lolos ISMA tuh apa aja sih Kak? Wah, kalau pertanyaan suka duka kayaknya banyak banget ya. Drama kita itu dimulai dari awal banget teman-teman. Ini mungkin cukup teman-teman aja yang tahu ya. Jadi dramanya itu dari awal sih. Kayak pertama itu kita pas seleksi berkas itu mepet banget karena kayak aku juga baru tahu itu 2 minggu sebelum deadline. Udah gitu setelah itu kita nunggu pengumuman. Nah habis pengumuman kan harusnya interview. Nah, interview itu kayak jaraknya cuma 2 harian kayak gitu. Itu nggak ada masalah tuh. Kayak persiapan masing-masing aja. Setelah itu, kita nunggu pengumuman akhirnya itu loh. Kita lulus atau enggaknya itu lama banget. Kayak kita sampai nunggu-nunggu ISMA live Instagram lah. Kemudian kalau ada informasi dari kampus Merdeka, kita pantengin terus lah, dan lain-lain. Kayak bener-bener, kapan sih ini pengumuman, dan lain-lain kayak gitu. Akhirnya setelah pengumuman, itu pun ada glitch tahu kan teman-teman, ada error dari websitenya. Jadi ada yang lulus ternyata sebenarnya dia nggak lulus gitu, di websitenya error gitu. Jadi itu tuh kayak udah pengumuman nih teman-teman, kalian udah dinyatakan lolos, ternyata sebenarnya kalian nggak lolos gitu. Itu kayak sakit hatinya double banget gak sih? Banyak temen aku banyak banget yang kayak gitu. Jadi ada awal drama tuh kayak gitu, ada error di website kampus Merdekanya. Setelah kampus Merdeka udah ngebenerin tuh, udah nggak error lagi, beberapa hari kemudian kayak tanggal 16-nya itu baru pemilihan. Kita pemilihan SR, nah jadi student representatif dan lain. Nah, dari sana dramanya dimulai lagi teman-teman. Kalau aku pribadi sebagai kontingen dari University of Glasgow yang berlokasi di Great Britain di United Kingdom, di sana itu kan kayak ada line gitu kan, green line, red line dan lain, kayak status negara itu kalau masuknya ke zona apa gitu. Nah, awalnya kita tuh di Amber List, teman-teman. Jadi di Amber List tuh kayak zona di mana kita tuh bisa masuk tanpa harus pakai student visa dan gak harus karantina. Terus kita udah meeting tuh sama UKVI, sama imigrasi UK untuk buat kayak visanya dan lain-lain, persyaratannya segala macam, kayak proses itu juga lama banget. Tiba-tiba Indonesia pindah ke red list, which means kita harus pakai student visa. Jadi yang visanya cuma 1 juta awalnya,
kita harus cari duit dulu tuh untuk dapat 7 juta gitu. Karena visa student visa tuh harus pakai TBC dulu, kemudian persyaratannya lebih ribet daripada standar visitor. Itu harus dipahami juga teman-teman tentang visa pervisaan. And you should to know kayak lu kalau misalkan mau masuk universitas mana, Italia misalkan, itu harus paham juga Italia itu kayak proses visanya kayak gimana dan lain-lain. Karena ISMA itu tuh nggak sepenuhnya ngebimbing teman-teman gitu untuk kayak proses kayak gitu. Jadi kalian harus benar-benar berkoordinasi antar kontingen. Karena di setiap kontingen itu ada SR-nya, ada student representative. Kayak aku kan sebagai student representative, berarti aku kayak ngobrolin, diskusiin ke teman-teman, terus kita koordinasi sama pihak ISMA dan lain-lain. Jadi kayak benar-benar harus paham dulu nih kira-kira negaranya strict apa enggak kayak gitu-gitu. Itu perlu jadi pertimbangan menurut aku ya. Tips buat kalian gitu kayak apa ya? Bukan tips sih, lebih kepada saran buat teman-teman ketika kalian bakal mau milih kampus luarnya. Setelah drama itu, ini dukanya dulu. Jadi setelah drama perpisahan, udah beres nih, kita udah beres semua tuh, bikin biometrik dan lain. Ternyata nunggu visa datang itu lama banget. Kayak Agustus kita udah beres semuanya, pertengahan Agustus kita udah beres semua, tanggal 16 Agustus kita udah biometrik, udah bikin visa, dan kita tuh mikirnya 31 Agustus kita berangkat, karena 1 September itu kita bakal orientasi dan lain-lain. Ternyata enggak teman-teman, kita nunggu sampai tanggal awal-awal Agustus, dan itu lama banget. Sama awal-awal September itu lama banget. Jadi kita ketinggalan orientasi, Fresher Week di Glasgow dan lain-lain. Jadi kayak di sana akhirnya kita nyampe itu tanggal 16 September, berangkatnya 15 September, akhirnya pertengahan September nunggunya. Kemudian dari sana kita harus karantina 10 hari, which means kayak lu di hotel 10 hari sampai tanggal 26. Gitu teman-teman. Baru tanggal 26 itu baru kita bisa keluar, dan di sana kita ketinggalan kayak 1 minggu atau 2 minggu matkul kayak gitu. Jadi itu dukanya. Cuman sukanya tuh banyak juga gitu, karena kayak aku pertama one and the most important thing, aku dapet circle yang bagus, teman-teman yang keren-keren banget. Kayak ketemu mahasiswa Indonesia yang ternyata nggak kalah pinter, ya nggak kalah berprestasi, punya bakat dan kelebihan di masing-masing porsinya kayak gitu. Dan alhamdulillahnya teman-teman aku di University of Glasgow ini tuh mereka tuh baik-baik semua gitu loh, suportif, kooperatif kayak gitu. Itu penting banget karena banyak juga loh teman-teman di kontingen lain yang ternyata nggak sekooperatif itu gitu. Terus yang kedua adalah dosen-dosen di sini sama itu bagus-bagus juga, kayak kooperatif juga mereka, welcome sama international student. Kita juga dapat kota yang cantik teman-teman. Glasgow itu cantik banget, dan kampusnya itu kayak Hogwarts. Kalian bisa lihat di reels Instagram aku kalau kalian pengen lihat gimana kampus University of Glasgow. Itu aku udah ada mini vlognya gitu loh di Instagram. Terus deket ke Edinburgh juga, dan Scotland itu tuh kemudian jadi kayak ya mungkin cuacanya aja sih yang kayak sedikit ini. Tapi untuk sukanya tuh banyak banget lah. Kalau dukanya tadi sih, itu aja mungkin ya. Ya, oke. Terima kasih, Kak. Kita langsung ke sesi tanya-jawab ya, Kak. Ini aku bakal beri pertanyaannya dulu dari yang paling atas. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk ke DM aku dari Kak Nurul Mukaromah. Apakah wajib mencantumkan sertifikat prestasi, Kak? Dan sertifikat prestasinya, apakah boleh sertifikat dari zaman kita SMA? Oke, kalau misalkan untuk sertifikat itu nggak ada persyaratan untuk cantumin sertifikat. Jadi teman-teman cuma upload kurikulum vitae aja. Kurikulum vitae juga itu bukan di dokumen ISMA-nya, tapi di dokumen kampus merdekanya. Nah, untuk CV-nya sendiri, menurut aku teman-teman bisa ikutin CV yang formal kayak gitu loh, yang nggak aneh-aneh lah, CV-nya yang memang untuk akademik kayak gitu. Terus, apakah itu jadi penilaian? I don't think that it is, tapi teman-teman itu bakal jadi penilaian ketika kalian jawab esai. Jadi bisa jadiin contoh-contoh kayak gitu kalau kalian berprestasi di A, B, C, D, begitu. Bagaimana kalian menjelaskan apa gunanya prestasi tersebut. Karena menurut aku ya, yang perlu dipahami nih, buat teman-teman semua ya, seleksi beasiswa apapun, itu tuh bukan ngelihat seberapa banyak prestasi yang kamu dapetin, tapi seberapa banyak kamu mendapatkan pelajaran dari prestasi yang kamu dapat. Ini mindset yang harus diperhatikan gitu. Kayak, gue banyak ikut pengalaman ABC, D, E, F, G, gue banyak dapat
prestasi A, B, C, D, F, G. Itu bukan banyak prestasinya, tapi lebih kepada esensi gitu. Esensi kamu dapat prestasi itu tuh dapat apa gitu. Apa yang kamu dapetin gitu. Growing mindset kah, atau mungkin networking kah, atau mungkin kamu bisa berkontribusi lebih kah, dan lain kayak gitu. Itu sih. Jadi nggak jadi penilaian. Oke, itu ya teman-teman. Jadi CV itu nggak jadi penilaian utama, jadi yang harus diperhatikan adalah esainya ya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Miftah Rahmi. Pertanyaannya, Kak, apakah mahasiswa universitas swasta bisa mengikuti ISMA, Kak? Terima kasih, Kak. Halo, aku dari swasta, mohon maaf. Universitas Muhammadiyah Malang itu dari swasta, dan alhamdulillah teman-teman aku juga banyak yang dari swasta yang lolos. So don't worry, selama kampus kalian di bawah Kemdikbud dan Dikti, kalian tetap bisa ikut. Nah, jangan khawatir ya teman-teman, mau kampus swasta tuh tetap bisa ya, tetap bisa ikut ya, Kak. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Anissa Rosida. Hal apa sih, Kak, yang bisa bikin kita dipulangkan ke Indonesia apabila kita udah di sana? Enggak ngikutin peraturan, kayak nggak memenuhi hak dan kewajiban sih. Kayak misalkan teman-teman di sini nggak belajar dengan benar, kemudian kalian nyalahi peraturan yang udah ditetapkan, atau mungkin kalian ternyata diketahui memanipulasi data selama proses gitu. Kayak mungkin kalian harusnya semester 8, kalian pura-pura semester 7 dan lain-lain gitu. Tapi bakal ketahuan sih sebelum kalian berangkat itu tuh, makanya kan banyak yang nggak jadi berangkat gara-gara yudisium itu. Gitu sih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Tara Mai Vinandariadi, izin bertanya, Kak, apakah jurusan yang kita apply harus sama dengan jurusan kita di kampus? Oke, jadi yang perlu diperhatikan adalah ini bukan masalah jurusannya, tapi masalah courses gitu. Masalah mata kuliahnya, karena nanti ISMA itu ngasih mata kuliah, bukan jurusan. Jadi kalau misalnya mata kuliahnya itu relevan atau mungkin linear sama jurusan kita, ya ambil aja. Contoh misalkan di sini aku ngambil banyakan public policy. Tapi kan untuk HI sendiri itu kan kayak linear banget ya. Kayak HI itu kan berbicara tentang policy juga, berbicara tentang hukum juga gitu. Jadi pas aku ngambil policy ya nyambung gitu, masih nyambung. Terus kalau misalnya teman-teman dari sains, teknik lingkungan misalnya, teman-teman harus milih mata kuliah. Jadi yang diperhatikan itu bukan jurusannya, tapi mata kuliah nanti yang didaftarkan sama ISMA. Jadi nanti ketika teman-teman memilih kampus, itu juga harus diperhatikan. Oh, ini kampus A, B, C, D, F, G ini mata kuliahnya itu menarik-menarik. Jadi kalian sorting dari dari mata kuliah dulu. Kira-kira kalian pengen belajar apa? Habis dari sana kalian sortir kampusnya kayak gitu. Jadi no matter what jurusan apa kalian, yang penting itu adalah mata kuliahnya cocok nggak sama kalian kayak gitu. Oke, berarti mata kuliahnya harus diperhatikan ya, Kak, ya, jurusannya. Lanjut, ada pertanyaan selanjutnya nih, Kak. Dari Avisena. Hai, Kak, izin bertanya, apakah jenis English test antara DET atau IELTS itu mempengaruhi diterima atau tidaknya? Oke. Duolingo test, jadi nanti itu ada 3 tes yang bakal di-consider ya. Ada Duolingo test, atau DLT tadi, terus IELTS, sama TOEFL IBT. Ingat ya, IBT, not ITP. Nah, itu tuh setiap kampus tuh requirement beda-beda, teman-teman. Jadi ada kampus A, misalnya University of Glasgow, itu menerima Duolingo itu minimal skornya 120. Nah, 120 itu tuh subskornya itu nggak boleh ada yang di bawah 90 atau mungkin 95 misal kayak gitu. Terus IELTS-nya misalkan berapa, sedangkan TOEFL IBT-nya mungkin berapa kayak gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Ada juga yang kampus yang nggak nerima Duolingo test sama sekali, teman-teman. Jadi kayak cuma nerima IELTS sama TOEFL IBT. Nah, aku kemarin milih Glasgow karena Glasgow itu menerima Duolingo test gitu. Soalnya aku belum tes IELTS, aku belum pernah tes IELTS. Jadi tes IELTS itu tuh di UK tuh ada yang nerima IELTS itu semuanya nerima IELTS. Tapi yang nggak nerima Duolingo itu tuh kayak Edinburgh, University of Edinburgh itu nggak nerima. Terus
Newcastle University juga nggak nerima Duolingo test. Banyak juga kampus-kampus luar yang nggak nerima Duolingo test gitu loh. Kayak di NTU, National Technology University Singapura, itu juga nggak nerima DLT. Jadi itu nanti teman-teman bakal lihat kok kayak listnya, ini nerima IELTS atau enggak, nerima Duolingo test atau enggak, nerima TOEFL IBT atau enggak, dan lain-lain kayak gitu. Sesuaikan aja sama kemampuan teman-teman gitu loh. Kalau misalnya ternyata teman-teman bisanya Duolingo test karena memang lebih cepat jadi gitu, hasilnya ya Duolingo test is okay gitu. Kalau misalnya ternyata harus pakai IELTS, ya dan teman-teman pengen banget ke kampus itu, ya berarti usahain IELTS-nya. Kayak gitu sih kalau dari aku ya. Oke. Semoga terjawab ya teman-teman. Kalau ada yang ingin ditanyakan lagi, boleh langsung ketik aja ya di kolom komentar. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini terlewat nih, Kak. Ada dari Kemala, izin bertanya, Kak, berapa minimal IPK untuk bisa apply ISMA? Untuk IPK untuk daftar ISMA itu minimal tuh 3, IPK tuh berapa ya, Lu? Ya. 3,5 nggak sih? 3 bukannya. Oh iya, ketinggian kan? IPK-nya itu minimal 3. Kalau aku nggak maunya 35 ya. 3,5 itu perasaan kalau untuk University of Glasgow-nya nggak sih? Ya, jadi 3 itu tuh untuk daftar ISMA-nya. Jadi minimal IPK tuh 3. Sedangkan setiap kampus kan punya persyaratan masing-masing ya. Kayak misalkan University of Glasgow, Duolingo tesnya itu nggak bisa 100, kalian harus 120. Kemudian IPK-nya juga minimal 3,5 gitu. Tapi yang kebanyakan yang kepilih untuk University of Glasgow, if I'm not mistaken, teman-teman aku itu kebanyakan range-nya itu di 3,7 ke atas gitu. Yang keterima. Jadi 3,6 ke bawah untuk masuk ke University of Glasgow itu nggak diterima. Jadi seleksi kampusnya itulah, seleksi universitas dari di sininya yang benar-benar selected lagi. Kayak mungkin ISMA ngasih 3,0, English Duolingo-nya 100, terus TOEFL IBT-nya misalkan sekian, terus IELTS-nya misal sekian, tapi ternyata host uninya itu minta lebih kan mau nggak mau gitu loh. Jadi harus diperhatikan ya itu ya, host university-nya, kampus luar negerinya itu persyaratannya apakah lebih atau enggak gitu. Oke, berarti harus diperhatikan ya, Kak, ya, untuk tiap-tiap universitasnya karena beda-beda ya ininya ya. Beda-beda. Dan itunya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Andini, apakah boleh mendaftar lebih dari satu universitas di program ISMA? Apakah ada batasan atau hanya boleh mendaftar satu kampus aja? Terima kasih. Jawabannya ini cuma bisa sama satu kampus aja, teman-teman. Jadi nanti tuh teman-teman, kalau tips dari aku ya, kalian sebelum daftar nih, pertama yang harus diperhatikan adalah kalian memenuhi syarat ISMA untuk daftar ISMA dulu, kayak yang tadi IPK-nya berapa, dan lain-lainnya gitu. Habis dari sana, kalian perhatikan kampusnya. Jadi nanti kan ada list kampus tuh. Setelah itu tuh kalian kayak ngelihat kayak kampus A, B, C, D ini tuh kira-kira persyaratannya kayak gimana. Jadi kalian mencocokkan diri dengan kampus-kampusnya itu sendiri gitu. Itu tips dari aku ya. Jadi kayak saran aku kemarin tuh aku ada 5 pilihan kampus yang pengen aku daftar dengan beberapa pertimbangan. Kayak pertama itu pasti mata kuliahnya. Terus yang kedua itu adalah persyaratannya itu kayak aku eligible semuanya gitu. Aku layak untuk masuk ke 5 kampus itu, dari IPK, tes bahasa Inggris aku, kemudian pengalaman dan lainnya, sama mata kuliah dan lain itu kayak cocok gitu. Terus ketiga itu aku negaranya, kayak strategis apa enggak dan lain gitu. Baru bisa masuk ke Red University-nya. Jadi University of Glasgow ini tuh masuk ke salah satu kampus terbaik yang 10 besar yang ada di ISMA-nya gitu. Jadi aku kayak milih-milih itu juga gitu. Dan itu kayak teman-teman bisa pertimbangkan itu loh kayak gitu. So itu sih kalau tips dari aku, kayak kalian memenuhi syarat untuk daftar ISMA dulu. Setelah kalau udah memenuhi syaratnya, kalian lihat nih syarat-syarat dari kampus-kampusnya. Kira-kira setiap kampus itu tuh mensyaratkan apa, kalian cocokin, pilih satu yang kira-kira menurut kalian peluang kalian gede ke sana. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dari Fahrunisa Auliani, hai Kak, apakah program ISMA ini diadakan tiap semester atau hanya semester ganjil?
Kalau menurut aku ini tiap tahun ya, jadi setahun sekali gitu, annual event kayaknya. Soalnya tahun 2021 sekarang, nanti tahun depan itu berangkat mungkin pas spring, kayak gitu deh kayaknya. Cuman regulasi bisa aja beda-beda gitu. Tapi aku dengar-dengar sih tahun ini buka gitu untuk tahun depan. Prosesnya sekarang jadi nanti buka buat tahun depan. So, siapin teman-teman ancang-ancang karena bener-bener ini beasiswa yang menurut aku jangan sampai dilewatin gitu loh. Stay tune terus ya Kak ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya lagi. Ini ada dari Julian. Untuk esai, menurut kakak poin penting yang harus ditekankan apa ya? Ini tips Kak supaya bisa buat esai yang outstanding. Untuk bikin esai yang outstanding, pertama adalah be clear and be direct. Be clear and be direct itu maksudnya adalah ketika pertanyaannya A, kalian harus jawab A gitu. Jangan sampai pertanyaan A kalian jawabnya Z. Itu kayak salah banget itu. Jadi be clear, jelas gitu. Terus be direct. Direct tuh langsung gitu jawabannya gitu. Terus yang kedua adalah sesuai dengan pengalaman teman-teman. Kasih keunggulan teman-teman di mana. Gitu. Misalkan pertanyaannya adalah kayak gimana caranya kalian fix problem. Berarti kan kalian harus tahu kira-kira kalian fixing problem yang kalian hadapi seperti apa kayak gitu. Jadi lebih ke sana. Terus yang ketiga adalah kalian bisa nunjukin kayak semangat kalian gitu, motivasi kalian untuk ikut program itu. Contohnya misalkan kalian dengan mendapatkan program itu, kalian bakal mendapatkan banyak networking, pengalaman, kemudian juga kalian bakal lebih growing yourself di bidang akademik dan lain. Jadi kalau aku jawaban sekarang mungkin terlalu untuk jawaban pertanyaan tadi itu mungkin terlalu ini ya, terlalu umum banget. Tapi kalau misalnya nanti ada pertanyaan-pertanyaan spesifik, itu mungkin bisa lebih khusus. Tapi yang tadi sih be clear and be direct, terus kemudian juga sesuaikan dengan passion sama relevan sama diri teman-teman, personality teman-teman, terus sama pengalaman teman-teman, terus ketika udah beres semua, kalian bisa proofread orang-orang. Proofread itu artinya kayak kalian kasih esai kalian ke orang-orang dan kalian minta orang itu untuk nge-proofread gitu. Aku udah pernah bikin sih kayak singkat banget tips menulis esai di Reels aku, kalian bisa tonton juga. Kalau boleh tahu Instagram kakak apa ya? Biar nanti yang lain mungkin bisa cek di Instagram kakak juga. Instagram aku tuh soalnya _Ayubi. Bentar Ayubi. Aku tulis ya. Itu udah. Kalian bisa cek di sana, itu ada tips esai juga. Jangan lupa dicek ya teman-teman nanti biar lebih mantap lagi persiapan ISMA-nya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ada dari Widi. Hai Kak, izin bertanya, kalau misal ingin apply ISMA di semester 7, tapi di semester 7 sendiri ada program magang atau PLP dari kampus. Nah, itu gimana ya Kak? PLP-nya ini kira-kira apakah program dari kampus Merdeka juga atau enggak? Soalnya kalau misalkan dari kampus Merdeka itu nggak bisa ikut. Jadi misalkan teman-teman daftar magang independen dari kampus Merdeka, terus kalian juga mungkin kampus mengajar, itu kan masuk kampus Merdeka, program kampus Merdeka juga ya. Kalian nggak bisa ikut dua gitu, double program dari kampus Merdeka dalam satu semester. Nah, kalau misalkan kasusnya adalah kalian ternyata magangnya dari kampus, terus itu magangnya itu PLP-nya di kampus bukan dari program kampus Merdeka, itu mungkin bisa dibicarakan sama kaprodinya gitu. Soalnya kan itu pasti berhubungan sama apakah teman-teman harus datang ke tempat kerjanya, tempat magangnya atau enggak gitu. Ya, itu bisa pilihan gitu loh. Kalau aku pribadi kemarin semester kemarin aku magang, tapi magang aku online. Terus pas berangkat sekarang aku udah nggak magang lagi gitu. Kayak magang kan cuma 1 bulanan gitu. Yang penting nggak double dari kampus Merdekanya aja gitu sih. Oke, katanya bukan dari kampus Merdeka nih Kak, di kolom chat. Iya, nggak apa-apa, berarti daftar aja nggak apa-apa. Oke, bisa berarti ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Ada dari
Lira, hai Kak, izin bertanya, apa ada penerima ISMA 2020 yang berasal dari UIN? Karena UIN kan di bawah Kemenak. Ini agak menyakitkan sih sebenarnya. Aku dengar kalau dari UIN tuh nggak bisa ikut sama sekali program kampus merdeka apapun. Yang magang independen, terus IISMA, apa internasional, yang apa kredit itu ya yang belajar online tapi dari kampus luar gitu. Pokoknya program-program kampus merdeka, anak UIN tuh nggak bisa ikut karena kayak nggak terdaftar gitu loh nantinya. I'm sorry to say that, tapi kayak gimana ya? Aku juga heran gitu, kenapa nggak bisa gitu loh. Ya mungkin mudah-mudahan tahun depan ini bisa lebih general ya programnya, jadi kayak bisa diikutin sama teman-teman yang dari UIN juga. Kalian bikin petisi aja, it's okay. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya dari Amelia. Ini lumayan banyak nih Kak pertanyaannya. Hai Kak Solah, aku sempat dengar kalau ada yang sempat mau apply visa, tapi karena dia waktu itu ambilnya TOEFL ITP, kalau tidak salah jadi tidak bisa di-apply dulu. Jadi dia retake pakai DIT karena ternyata dari pihak dubesnya ada persyaratan tertentu mengenai jenis sertifikasi bahasa Inggrisnya. Kira-kira kalau untuk bisa tahu soal persyaratan jenis tes bahasa Inggris itu dari mana ya Kak? Karena aku sempat cek situs web ke Dubes, tapi nggak nemu terkait persyaratan jenis sertifikasi bahasa. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin Kakak lagi jaringan. Halo. Oh ya, halo Kak. Oke, sorry ya, ini soalnya jaringan bukan dari kampus. Oh ya, oke. Aku bacain ulang pertanyaannya atau gimana? Katanya apply visa, terus ternyata pakai TOEFL ITP dan harus pindah di LT gitu ya? Iya. Oke, jadi itu kasusnya gara-gara TOEFL ITP itu tuh tahun depan itu tuh nggak bakal diberlakuin teman-teman. Karena banyak banget teman-teman dari mahasiswa yang daftar ISMA ngambil TOEFL ITP ternyata sertifikatnya sertifikat palsu teman-teman. Jadi kayak sertifikatnya itu bukan sertifikat asli gitu, kayak dimanipulasi. Akhirnya ke depannya itu tuh TOEFL ITP itu nggak bakal diberlakuin. Oke. Semoga terjawab ya. Nanti kalau misalnya ada yang kurang paham lagi, boleh ditanyakan lagi di kolom komentar. Lalu ada pertanyaan lagi nih Kak dari Nashwa. Halo Kak, I have question, kalau apply ISMA baiknya dari semester 4 atau semester 7 ya Kak? Ini depends ya. Depends artinya kayak tergantung teman-teman kayak apa ya, ini pilihannya depends sih. Kalau aku pribadi karena aku kesempatan terakhir untuk daftar ya kemarin, ya why not? Karena tahun depan aku nggak bisa ikut lagi kan. Kayak aku udah semester akhir gitu untuk tahun depan tuh. Kayak aku nggak bisa ikut lagi. Jadi kayak pas udah tahu ada program ya aku ikut gitu. Cuman ketika kalian, the earlier you embark your story, the more opportunity that we will get gitu loh. Kayak kalau kalian mulai dari awal lebih dulu ya kalian bakal lebih banyak dapat pengalaman. Menurut aku kalian lebih baik ikut sesuai dengan priority teman-teman sendiri gitu. Kalau misalkan semester 4, menurut aku ikut dulu aja di semester 4 gitu. Kalau lolos alhamdulillah, kalau nggak lolos masih bisa coba di semester 7. Kalau misalkan kalian daftar di semester 7 ternyata nggak gagal, itu kan kayak kamu nggak bisa punya kesempatan lagi untuk daftar lagi gitu. Rasional ya. Jadi menurut aku lebih baik di awal gitu biar kalian bisa nyoba-nyoba lagi gitu loh. Kalau misalkan gagal di awalnya. Kalau langsung berhasil ya alhamdulillah take it.
the opportunity, karena why not gitu. Oke, semoga terjawab ya. Nanti boleh ketik lagi di kolom komentar kalau masih kurang paham. Ada pertanyaan lagi nih Kak dari Sari. Kira-kira ada tips untuk interview nggak Kak? Oke, ini mungkin seru ya, karena aku pribadi interview itu benar-benar latihan seharian dari pagi sampai malam, sampai aku minta temen aku untuk jadi seolah-olah jadi interviewer gitu. Aku coba seleksi pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya itu tuh bakal keluar gitu. Jadi aku bikin pertanyaan-pertanyaan yang sekiranya bakal keluar sesuai dengan pengalaman aku ketika ikut program-program exchange. Kemudian aku isi jawabannya dan aku latihan. Aku latihan lewat kaca, kemudian aku minta tolong temen aku nelpon untuk tanya-tanyain pertanyaan-pertanyaan itu gitu. Sampai mungkin kalian bisa nge-zoom sama teman-teman kalian untuk kayak mungkin iniin koneksi dan lain. Karena interviewnya online, apa yang harus kalian siapkan pertama adalah otomatis posisi si kamera. Kayak kesiapan kalian di laptop itu tuh. Usahakan jangan bising. Kalian benar-benar harus tenang gitu loh, nggak ada orang masuk dan lain-lain kayak gitu. Kedua adalah pencahayaan. Itu menurut aku penting banget ya. Biar si interviewer itu ngelihat kita tuh enak kayak gitu. Kemarin aku benar-benar sampai setting, aku pakai alma mater, kemudian aku juga setting ring light, kemudian juga pokoknya banyak banget yang aku setting dari jam 11, padahal interview aku jam 1. Pokoknya harus rapih dan lain-lain kayak gitu. Itu menurut aku hal teknis yang menurut aku harus diingat gitu. Karena online juga sinyal juga harus diperhatikan. Kalau udah mati lampu udah deh. Pokoknya kayak karena kan cuma 15 menit interview kalian itu kayak benar-benar harus diperhatikan dan nggak ada kesempatan kedua gitu ketika kalian mati lampu atau mungkin tiba-tiba sinyal kalian jelek dan lain itu nggak ada kesempatan kedua gitu. Jadi kayak benar-benar pahami dulu hal teknis baru esensi. Itu menurut aku ya. Kedua, esensinya itu tadi kalian bisa melalui latihan kayak latihan jawaban, terus kalian minta orang untuk jadi interviewer, dadakan kayak gitu dan lain-lain. Setelah itu kalian mulai tuh bangun public speaking kalian sebagus mungkin. Interviewnya all in English, so you should showing your English language, your fluent English to the interviewer to answer all the questions fluently. Kayak harus benar-benar koheren sama jawaban kalian, koheren sama jawaban esai kalian, koheren sama personality kalian, dan jawab pertanyaan itu sesemangat mungkin gitu, apapun pertanyaannya. One of the most important thing during the interview session is that how you yourself make and create good vibes, positive vibes during your interview. Kayak interviewer itu kan mereka pasti nge-interview banyak banget orang. So which means that you are not the only one being interviewed at that moment gitu. So how you show your positive aura to the interviewer itu penting banget untuk esensi menurut aku. Sebab ketika mereka bosen misalkan ngedengar jawaban yang sama, terus nggak ada yang beda, itu bakal berpengaruh sama nilai yang kalian bakal dapetin dari interview. So which means first and foremost is be confident, good in public speaking, and be you. Bangun energi positif selama interview, karena itu bakal benar-benar bermanfaat banget untuk membangun esensi jawaban kalian lebih bagus gitu. Untuk teknis itu udah aku jelasin. So technically and essential and the substance of the interview should be balanced kayak gitu. Oke, semoga terjawab ya. Tadi udah dikasih tips juga nih terkait interview. Semoga bisa disimak baik-baik teman-teman dan dipersiapkan nanti untuk pendaftaran ISMA-nya. Nah, ini masih ada pertanyaan nih Kak, tapi berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 16.54, mungkin nanti pertanyaan boleh dialihkan via DM Kakak ke Instagram Kakak. Ya, silahkan. Cuman mungkin aku bisa jawab kemungkinan pas hari Minggu atau aku udah nyampe Glasgow. Atau mungkin kalau bisa teman-teman panitia ngerekap pertanyaan yang belum terjawab, terus share ke WA aku yang Nara hubung itu, nanti aku jawabin, terus dari teman-teman panitia bisa langsung share ke teman-teman peserta. Kalau gitu gimana? Boleh. Nanti direkap dari pihak panitia aja ya Kak, lalu di-share ke Kakak.
Oke. Mungkin untuk sesi tanya jawab aku cukupkan sampai sini aja ya teman-teman. Ada beberapa hal mungkin yang aku dapat dari apa yang udah disampaikan oleh Kak Salahuddin tadi mengenai biaya. Teman-teman nggak perlu khawatir karena beasiswa ini merupakan beasiswa yang tercover penuh, tapi ada beberapa yang harus dipersiapkan nih dari teman-teman. Nah, salah satunya untuk esai. Untuk esai itu jawab sesuai dengan topiknya gitu ya, nggak usah keluar atau ngawur-ngawur ke hal yang lain. Dan untuk CV, teman-teman nggak perlu insecure karena pengalaman tuh untuk nilai tambahan aja ya Kak. Yang paling penting itu adalah di esainya. Dan untuk di interview, itu kita harus perhatiin teknisnya dulu, baru kita perhatiin esensinya gitu ya Kak ya. Oke, mungkin untuk kesimpulan dari kegiatan hari ini itu, mungkin dari Kakak ada yang ingin ditambahkan? Oke, kalau tambahan dari saya mungkin tadi ya, IPK sama tes bahasa Inggris itu salah satu hal yang perlu diperhatikan juga. Tadi kelewat untuk IPK sama bahasa Inggris. Tambahannya adalah teman-teman program ISMA ini adalah salah satu program yang sangat luar biasa menurut aku ya. Aku benar-benar apresiasi dari Kemdikbud sekarang karena membuka kampus merdeka dan membuka banyak banget program yang sangat bermanfaat untuk kita sebagai generasi muda, khususnya mahasiswa Indonesia, dalam meningkatkan kemampuan soft skill atau hard skill kita untuk bisa lebih berkontribusi nantinya kepada Indonesia. Salah satunya program ISMA ini. So buat aku sendiri, aku sangat bersyukur bisa menjadi salah satu dari URD dari ISMA dan bisa berbagi pengalaman sama teman-teman. Dan harapannya teman-teman bisa masuk ke batch kedua di ISMA tahun depan dan teman-teman bisa merasakan apa yang aku dan teman-teman rasakan di program-program ISMA ini. Karena menurut aku ini luar biasa banget. Jangan khawatir kalau misalkan teman-teman kalian gagal misalkan untuk opportunity ISMA. Tapi yang penting adalah mencoba itu dulu gitu. Prinsip untuk menjadi sukses itu adalah berani mencoba dan tidak takut gagal. Kalau misalnya teman-teman udah mencoba, dengan sebaik mungkin kalian bakal tetap mendapatkan pembelajaran dari apa yang kalian pernah tempuh selama proses yang kalian hadapi itu, yang kalian jalani. So, semangat, sampai ketemu di ISMA batch kedua teman-teman semua. Oke, terima kasih Kak. Lanjut kita akan masuk ke sesi penyerahan sertifikat oleh operator. Kepada operator boleh tolong di-share. Nah, ini ada sertifikat sebagai bentuk ucapan terima kasih dari kami pihak panitia kepada kakak yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan informasi dan sharing-sharing seputar beasiswa ISMA. Semoga apa yang sudah kakak sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kita bakal masuk ke sesi cekrek-cekrek nih, foto-foto nih teman-teman. Aku himbau buat teman-teman yang belum on cam, mungkin ditekan dulu nih, biar kita foto-foto dulu dan kelihatan nih mana yang ganteng, mana yang cantik. Mungkin nanti aba-aba dari operator ya. Silahkan kepada operator. Oke, kita mau sesi dokumentasi dulu ya Kak. Oke. Bentar. Layar pertama dulu ya. 1, 2, 3. Lanjut lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya, terakhir. 1, 2, 3. Oke, makasih Kak. Sama-sama. Oke, terima kasih. Nah, terakhir kita sampai di penghujung acara. Sekali lagi aku mewakili teman-teman panitia mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir pada acara hari ini. Dan tak lupa juga aku mengucapkan terima kasih kepada Kak Salahuddin yang telah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing dengan kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat dan menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Terakhir,
ada link presensi di kolom komentar. Nanti teman-teman jangan lupa isi ya untuk klaim sertifikatnya. Oke, mungkin untuk kegiatan hari ini aku cukupkan. Terima kasih dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next event Upedia. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah.